Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Di sini ada yang pernah dengar belum ya apa itu cerita rakyat? Nah, kalau belum, mari kita simak pembelajaran hari ini mengenai cerita rakyat sampai habis. Tonton videonya hingga habis ya. Sebelum kita menyimak pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya perkenalkan nama saya Amalia Mufida Damayanti, nomor induk mahasiswa 200402080019. Nah, yuk kita simak pembelajaran mengenai cerita rakyat. Cerita rakyat adalah sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara lisan dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Nah, cerita rakyat sendiri merupakan sebuah warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Namun, karena cerita rakyat disampaikan secara lisan, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa pengarangnya. Selain itu, cerita rakyat juga termasuk dari jenis cerita fiktif sehingga tidak dapat dibuktikan sebuah kebenarannya. Dari banyaknya cerita rakyat yang ada, beberapa di antara memiliki unsur lokal suatu daerah sehingga sangat dipercaya oleh masyarakat. Tak jarang juga cerita rakyat yang dapat mengisahkan suatu tempat hingga asal-usul sebuah tokoh. Selain itu, cerita rakyat juga memiliki beberapa bukti yang dapat disaksikan hingga sekarang, sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap cerita tersebut. Tetapi beberapa cerita rakyat juga memberikan bukti yang tidak sesuai penjelasan secara ilmiah. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia membuat cerita rakyat sangat cepat tersebar di berbagai kalangan masyarakat. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki folklore sendiri-sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh cerita rakyat atau folklore yang banyak dikenal masyarakat secara luas. Di antaranya yaitu Malin Kundang dari Sumatera Barat, Legenda Danau Toba dari Sumatera Utara, Luntu Kasarung dari Jawa Barat, Putri Mandalika dari Lombok, Legenda Rawa Pening dari Jawa Tengah, dan beberapa cerita khas dari suatu daerah lainnya. Setelah kita memahami mengenai pengertian cerita rakyat, nah kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri cerita rakyat. Berikut ini adalah ciri-ciri dari cerita rakyat yang dapat kamu gunakan untuk membedakan cerita rakyat dan cerita zaman sekarang. Di antaranya, 1. Cerita rakyat dituturkan secara lisan. 2. Cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun. 3. Cerita rakyat tidak diketahui siapa pembuat awalnya. Yang keempat, cerita rakyat mengandung sebuah nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Yang kelima, cerita rakyat memiliki sifat yang tradisional. 6. Cerita rakyat memiliki banyak versi dan juga variasi. Yang ketujuh, cerita rakyat memiliki bentuk dan klis dalam struktur atau cara pengungkapannya. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri dari cerita rakyat, kali ini kita mengenal fungsi dari cerita rakyat. Fungsi dari cerita rakyat sendiri adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada masyarakat. Nah, berikut ini fungsi cerita rakyat yang dapat digunakan untuk beberapa bidang, di antaranya 1. Fungsi sarana pendidikan. Yang kedua, fungsi sarana hiburan. Dan yang terakhir adalah fungsi sarana sosial dan juga budaya. Fungsi cerita rakyat untuk bidang pendidikan adalah memberikan pesan atau amanat kepada pembaca atau juga pendengar. Cerita rakyat banyak mengundang nilai moral dalam kisah-kisah yang dihadirkan. Hal ini akan sangat baik untuk memberikan pembelajaran karakter kepada masyarakat, misalnya anak-anak atau pra-remaja.
Yang kedua adalah fungsi sarana hiburan. Cerita rakyat juga memiliki fungsi sebagai sarana hiburan kepada masyarakat. Banyak cerita rakyat seperti dongeng, mite, dan legenda mengandung cerita yang menarik dan juga jenaka, sehingga sangat cocok sebagai sarana penghibur masyarakat. Selain itu, cerita rakyat memiliki nilai hiburan tetap berangkat dari pengalaman keseharian masyarakat zaman dahulu, sehingga sangat relevan untuk pengalaman hidup masyarakat saat ini. Yang ketiga adalah fungsi sosial dan budaya. Cerita rakyat sendiri memiliki fungsi untuk memperkokoh suatu masyarakat melalui nilai-nilai sosial dan budaya. Beberapa cerita rakyat menyimpan banyak ajaran tentang etika dan moral yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat. Selain itu, cerita rakyat juga banyak menyimpang larangan dan pantangan yang sepatutnya perlu dihindari supaya tidak terjadi malapetaka. Di dalam beberapa daerah, cerita rakyat digunakan masyarakat untuk mendukung dalam menjalankan tingkah laku dalam interaksi sosial setiap harinya. Nah, berikut ini ada 3 golongan besar dari cerita rakyat berdasarkan penelitian William R. Bascom. Beberapa di antaranya, 1. Ada mite, yang kedua legenda, dan yang ketiga adalah dongeng. 1. Mitos atau mite. Mitos atau mite dapat dipahami sebagai sebuah cerita prosa rakyat yang diyakini kebenarannya setelah empu dari masyarakat tersebut mengakui kesuciannya. Mitos atau mite sendiri merupakan cerita yang tokoh utamanya adalah dewa atau makhluk setengah dewa. Mitos ini sendiri diceritakan di dunia lain dan terjadi di masa lampau atau dapat dikatakan bukan di dunia kita saat ini. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti mite. Legenda sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang dianggap benar-benar terjadi. Tetapi cerita legenda tidak dianggap suci. Tokoh dalam legenda merupakan manusia, namun tidak jarang pula dianugerahi kekuatan yang luar biasa dan kerap kali dibantu oleh makhluk gaib. Untuk tempat terjadi legenda adalah dunia yang kita kenal sekarang ini dan tidak terjadi dalam waktu yang sangat lama, sehingga ada bukti-bukti khususnya. Nah, yang ketiga adalah dongeng. Dongeng sendiri memiliki definisi sebagai cerita rakyat yang berbentuk prosa yang dianggap benar-benar oleh para penyair dan juga penceritanya. Cerita yang terjadi pada dongeng tidak memiliki keterkaitan waktu maupun tempat dengan dunia kita sekarang ini. Nah, berikut ini merupakan contoh dari cerita rakyat. Selamat menyaksikan. Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sederhana dan bahagia di sebuah pondok kecil pada sebuah tepian hutan di lereng Gunung Lawu nan sejuk. Sehari-hari, Ki Jalilung bercocok tanam jagung di sebuah ladang. Ki Jalilung merasa bahagia karena tanaman jagungnya tumbuh subur. Nyi, hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Iya Ki, hati-hati di ladang. Jangan pulang terlalu sore. Ki Jalilung selalu bekerja dengan giat merawat ladang. Tiba-tiba, Ki Jalilung melihat sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar di bawah pohon besar tersebut. Hah? Telur apa ini ya? Oh iya, sebaiknya aku bawa pulang saja telur ini. Mungkin istriku tahu ini telur apa. Wah, ini telur apa Ki? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku kira kau tahu ini telur apa.
baru sekali ini aku melihat ada telur sebesar ini. Kebetulan kita tidak punya lauk. Telur ini kita rebus saja. Setelah selesai makan, Ki Jalilung kembali ke ladang. Di perjalanan menuju ladang, Ki Jalilung merasakan tubuhnya panas dan kehausan. Aduh, panas sekali. Aku akan masuk ke sumber air ini saja. Ki Jalilung merasa tubuhnya segar kembali. Namun, dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jari tangannya mengeluarkan cakar yang besar dan tajam. Dan perlahan-lahan berubah menjadi seekor naga yang besar. Di rumah, Nyi Jalilung juga merasakan panas di tubuhnya. Kemudian, Nyi Jalilung segera pergi mencari suaminya. Dia mendengar suara naga dan merasa takut. Apa itu suara naga? Aku harus ke Ki Jalilung. Sampailah Nyi Jalilung ke sumber air tempat suaminya menjadi naga. Nyi Jalilung sangat terkejut melihat ada seekor naga besar melingkar di sumber air. Tiba-tiba dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jarinya mengeluarkan cakar yang tajam dan menjadi seekor naga yang besar. Dan kini ada dua naga yang berenang di sumber air tersebut. Mereka berenang sangat cepat. Kibasan ekor mereka membuat gempa, pohon-pohon tumbang, burung-burung di sekitarnya berterbangan ketakutan. Kedua naga berenang mengitari permukaan telaga dengan cepat, hingga terbentuklah sebuah pulau kecil di tengah-tengahnya. Kemudian naga tersebut menyelam ke dalam air dan tidak pernah muncul kembali. Itulah cerita turun-temurun tentang asal mula terjadinya Telaga Sarangan. Sampai sekarang masyarakat di sekitar Telaga Sarangan mempercayai bahwa dua ekor naga tersebut masih ada dan hidup di dasar telaga. Sarangan adalah istilah masyarakat sekitar untuk menyebut naga. Jadi, Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Nah, itu tadi cerita rakyat yang berjudul Telaga Sarangan. Nah, melestarikan cerita rakyat dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan pendidikan tentang kearifan lokal terhadap masyarakat. Selain itu, cerita rakyat juga bisa menjadi hiburan, sosial, dan budaya suatu masyarakat. Kelebihan cerita rakyat sendiri yaitu mampu membuktikan imajinasi dan memberi pengetahuan sekaligus menambahkan nilai moral. Tujuan dari cerita rakyat ini tentunya adalah sebagai wawasan kepada masyarakat untuk hidup. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai cerita rakyat. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah.